has said that the country's football federation is entitled to ban hijabs in professional matches. News can exclusively reveal match officials across the leagues have been asked to allow players to break their fast during evening matches over the holy period of Ramadan, which begins tomorrow. Di panggung gemerlap Liga 1 Prancis, di mana stadion-stadion megah dan bintang internasional bersinar, tersembunyi sebuah ironi menyakitkan. Meski dipenuhi pesepak bola muslim, liga ini dinilai tak ramah terhadap praktik keagamaan umat muslim. Kasus paling nyata muncul saat bulan Ramadan, tepatnya pada bulan Maret 2024. Federasi Sepak Bola Prancis atau yang kita kenal dengan France Football Federation menetapkan aturan yang melarang pemain timnas dari U16 hingga senior melakukan sahur dan puasa saat berada di pemusatan atau event timnas, termasuk saat latihan dan pertandingan, dengan dalih mempertahankan netralitas sekuler. Gelandang muda Lyon yakni Mahamadou Diawara memilih mundur dari skuad U19 setelah menemukan aturan itu. Ia tak ingin mengorbankan prinsip keyakinan agamanya. France Football Federation melarang jeda pertandingan saat matahari terbenam di tengah laga sebagai waktu untuk berbuka puasa, praktik yang sebetulnya diperbolehkan di liga-liga besar lain seperti di Premier League, Bundesliga, dan MLS. Hal ini akhirnya mendapat kecaman dari fans PSG yang sempat memajang spanduk bertuliskan menunjukkan bahwa sekedar jeda singkat untuk berbuka sudah dianggap gangguan oleh France Football Federation. Di tingkat klub, praktik pelanggaran pun muncul. Pelatih FC Nantes yakni Antoine Kombouahe mengeluarkan Joen Hadjam dari skuad pada hari pertandingan karena ia tetap berpuasa. Pelatih menyatakan bukan hukuman tapi aturan. Mereka yang berpuasa tidak akan dimainkan. Ucap Antoine seperti dikutip dari Le Monde. Selain itu, ironi paling pahit justru datang dari tim nasional Prancis itu sendiri. Tim ini adalah salah satu tim Eropa paling multikultural dengan mayoritas pemain berlatar belakang muslim atau keturunan imigran dari Afrika. Alih-alih diberikan kebebasan, semangat institusinya tetap menjunjung sekularisme kaku yang membuat pemain muslim merasa terpinggirkan dalam mengekspresikan iman mereka. Tak jarang, mereka harus memilih diam, tunduk atau menjauh dari keyakinan mereka demi menghindari kontroversi publik. Sebuah ironi yang terlalu mahal untuk disebut kebetulan ketika kebebasan hanya berlaku untuk satu sisi, sementara sisi lainnya harus menunduk, diam atau dianggap ekstremis. Kebijakan serupa juga diterapkan pada simbol keagamaan. Federasi dan Parlemen Prancis mengkaji rancangan undang-undang yang melarang hijab dan simbol agama lainnya dalam kompetisi olahraga. Langkah yang dikecam oleh Amnesty International sebagai diskriminatif terhadap perempuan muslim. Padahal FIFA sejak lama sudah mengizinkan hijab dalam pertandingan. Bayangkan, sebuah tim nasional yang mengandalkan darah, talenta, dan semangat para pemain muslim, justru mereka harus memilih diam, tunduk, atau menjauh dari keyakinan mereka demi menghindari kontroversi publik. Mereka dihadapkan pada tembok sekularisme keras yang menuntut keseragaman nilai publik, yang membuat mereka boleh mengekspresikan kebebasan hanya di balik layar. Secara keseluruhan, wajah sportif Ligue 1 dan France Football Federation menampakkan dualitas. Di atas kertas, mereka terlihat seperti kompetitif dan inklusif, sedangkan di lapangan, mereka justru terlihat kaku dan menuntut penyesuaian identitas. Sepak bola adalah bahasa universal, tapi ketika iman menjadi alasan untuk dibungkam, maka olahraga ini sudah kehilangan ruhnya. Saat pemain muslim memilih menjaga keyakinan daripada posisi, saat aturan disebut sekuler tapi terasa mengekang, maka layakkah liga ini disebut ramah dan demokratis? Tulis pendapatmu di kolom komentar.